Sobat Adpem, ketemu lagi bersama saya Neneng Widya Amelia, yang pada kesempatan kali ini saya akan berbicara menjelaskan kepada kalian berkaitan dengan pengertian surat. Nah, sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui mungkin bahwa surat ini secara pengertian lebih sederhananya adalah alat komunikasi. Alat komunikasi yang bisa teman-teman pergunakan untuk bertukar informasi dengan teman, ataupun secara lebih umum lagi surat ini dipergunakan oleh instansi di lingkungan pemerintahan sebagai alat informasi dan alat komunikasi, yang juga di dalam surat tersebut juga merupakan menjadi tanda bukti gitu ya, hitam di atas putih berkaitan dengan pola kerjasama dan juga berkaitan dengan keamanan gitu ya. Saya akan membahas teman-teman berkaitan dengan fungsi surat itu sendiri ada berapa banyak sih. Kalau misalkan kita ngomongin fungsi surat, itu ada sekitar 9 fungsi surat gitu ya. Yang pertama, fungsi surat itu adalah sebagai alat komunikasi yang sudah tadi kita jelaskan ya. Terus kemudian yang kedua adalah tanda bukti. Nah, tanda bukti ini untuk apa sih tanda bukti? Tanda bukti ini biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak antara orang A dengan orang B dalam melakukan satu perjanjian, ataupun misalkan teman-teman nih melakukan transaksi jual beli gitu ya, kemudian teman-teman akan mendapatkan nota. Nah, nota ini juga bisa menjadi salah satu bukti ya, bukti sederhana dari bentuk surat, walaupun memang di situ tidak tertulis secara lengkap ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya, surat itu juga adalah alat dokumentasi. Kenapa alat dokumentasi? Karena berbagai macam hal ya berkaitan dengan lembaga pemerintahan itu selalu berkaitan dengan kerjasama. Nah, kerjasama ini biasanya tertulis, dan kalau misalkan sudah tertulis, untuk hal-hal penting ini nanti akan di-save, akan diarsipkan sebagai bukti dokumentasi dari kerjasama yang sudah dilakukan ataupun dari hal-hal penting yang dilakukan oleh si instansi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat sebagai bukti historis. Kita tahu bahwa negara kita ini lahir dari perjuangan para pejuang kita di masa lalu. Nah, adapun dokumentasi ini kan disimpan di dalam kearsipan, dan itu merupakan bukti dokumentasi yang salah satunya juga di situ ada surat-surat penting di zaman itu yang disimpan sebagai bukti ataupun sebagai dokumentasi sejarah gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai alat pengingat. Pengingat untuk apa? Ya, biasanya surat itu ya kalau misalkan kita ngomongin pengingat itu biasanya berkaitan dengan surat-surat undangan, yang mana misalkan instansi A mengundang instansi B untuk menghadiri satu kegiatan. Kemudian dengan adanya surat itu nanti si instansi yang diundang itu menjadi punya bukti dan pengingat bahwa di tanggal itu, di hari itu ada kegiatan yang memang harus dihadiri oleh si pemimpin gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah surat sebagai pedoman untuk bertindak mengambil keputusan. Contoh misalkan surat untuk melakukan pemecatan gitu ya kalau misalkan di lembaga swasta. Terus kemudian juga berkaitan dengan pengangkatan, itu kan harus ada surat ya teman-teman untuk menyatakan bahwa si A ini diterima di instansi atau lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta lainnya gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah berkaitan dengan keterangan keamanan. Nah, kalau keterangan keamanan apa tuh? Ya, jadi keterangan keamanan itu biasanya adalah surat-surat yang sifatnya rahasia. Ya, jadi kalau secara klasifikasi kita mendefinisikan bahwa surat itu kan ada surat yang biasa, surat rahasia, dan surat yang sangat rahasia. Nah, surat yang sangat rahasia ini biasanya secara keamanan akan sangat-sangat dijaga. Contohnya apa? Kita sebentar lagi akan menghadapi pemilu, yang mana memang dokumentasinya itu kan sangat rahasia, tidak boleh dibuka oleh sembarangan orang gitu ya teman-teman. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya surat sebagai duta atau wakil organisasi. Ketika misalkan di lembaga pemerintah atau lembaga swasta mengirimkan beberapa orang gitu ya, ataupun sekelompok orang untuk mengikuti satu kegiatan, maka surat ini menjadi pengantar resmi bagi orang-orang yang ditunjuk oleh organisasi tertentu untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan
tersebut gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat sebagai alat untuk mempermudah tata usaha atau kearsipan. Kalau misalkan surat-surat yang penting itu nantinya akan diarsipkan. Jadi nanti ada pengelompokan surat tuh. Setelah dikelompokkan, nanti akan dipilih mana surat yang resmi, mana yang surat tidak resmi. Kalau surat resmi itu nanti akan diteruskan dan kemudian disimpan di arsip yang secara manual ataupun arsip digital. Nah, sekarang kita akan mengenal ada berapa jenis sih surat berdasarkan isinya gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang surat ya, itu ada 3 jenis yang dibedakan melalui isinya. Yang pertama adalah surat pribadi, dan kalau surat pribadi saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Surat-surat yang memang di situ tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat formal dan juga tidak menggunakan margin tertentu gitu ya. Tetapi kalau misalkan surat-surat dinas ataupun surat niaga itu biasanya ada format tertentu. Nah, tadi sudah surat biasa, kemudian kita sekarang bahas ke surat dinas. Surat dinas itu apa sih gitu ya. Nah, sebagaimana yang mungkin di pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas oleh narasumber ketika di podcast, bahwa surat dinas ini adalah surat yang memang dibuat ya dan memiliki aturan baku yang dimiliki oleh instansi pemerintah gitu ya. Jadi susunannya juga harus baku, ada aturannya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, dan kemudian secara bentuknya pun formal gitu ya. Jadi tidak sembarangan dalam membuat surat dinas. Begitupun dengan surat niaga. Surat niaga itu adalah surat-surat perjanjian ya, biasanya berkaitan dengan jual beli tanah ya dan sejenisnya. Nah, ini pun dibuat dengan kalimat-kalimat baku dan juga menggunakan format yang juga baku gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian teman-teman misalkan memberikan contoh surat gitu ya, di situnya surat dinas tapi bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku. Nah, saya ingin membahas sekarang berkaitan dengan apa sih sebetulnya ciri secara spesifik berkaitan dengan surat dinas gitu ya. Kalau misalkan surat yang tidak baku, saya rasa teman-teman sudah terbiasa melihat itu gitu ya. Tapi sekarang apa sih surat dinas gitu ya. Nah, surat dinas ini secara bentuk ya teman-teman, mungkin kalau misalkan dari kertas saja sudah berbeda gitu ya. Jadi ukuran kertasnya juga harus A4 gitu ya. Dan kemudian tata letaknya, marginnya juga disesuaikan berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, kemudian sekarang teman-teman, bentuk daripada surat dinas sendiri mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, misalkan di zaman dulu ya, itu ada yang namanya bentuk surat resmi Indonesia. Ya, surat resmi Indonesia itu seperti apa? Secara bahasa baku, tetapi format yang digunakan pada pembuatan surat tersebut itu polanya menggunakan pola menggantung gitu ya. Jadi dalam arti di sini adalah ada semacam spasi ya di baris pertama atau di paragraf pertama, paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Nah, berbeda dengan halnya sekarang. Kalau misalkan kita lihat surat dinas itu tidak ada yang namanya spasi yang menjorok ke dalam gitu ya. Jadi semuanya rata dari atas sampai ke bawah. Gitu ya teman-teman. Itu sekilas yang membedakan dari surat resmi yang dulu dengan surat resmi yang sekarang. Nah, kemudian di bagian-bagian surat ya, kalau misalkan kita berbicara surat dinas, maka secara otomatis kita harus mengetahui dan mengenal apa saja sih unsur penting yang memang ada di dalam surat dinas. Yang pertama, surat dinas itu harus memiliki kepala surat. Ya, jadi kepala surat itu adalah surat-surat yang ada di bagian atas ya. Bagian atas itu biasanya terdiri dari nama instansi atau nama lembaga gitu ya. Kemudian berikutnya ada logo, alamat dan juga nomor telepon lembaga yang mengirimkan surat tersebut ya. Kemudian ya di baris berikutnya ya, tidak jauh dari kepala surat itu ada penomoran surat. Nomor surat itu biasanya ada di pojok sebelah kanan ya teman-teman. Itu di situ ada nomor surat, kemudian ada perihal ya atau hal di situ. Dan kemudian juga ada lampiran gitu ya, ada lampiran. Nah, kemudian baru di pojok sebelah kiri itu nanti
ada tanggal ya. Nah, spasi ke bawahnya itu ada keterangan ditujukan kepada siapa dan kemudian alamat daripada si penerima gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya setelah itu kemudian baru masuklah ke isi ya. Isi di dalam surat resmi ini ya atau surat dinas ini itu bersifat formal dan tidak ada kata-kata yang sifatnya basa-basi gitu ya. Jadi salam pembukanya hanya menggunakan kalimat dengan hormat saja. Baru kemudian nanti dijelaskanlah di situ ya, ini surat apa gitu ya, menjelaskan tentang apa, dan kalau misalkan ada kegiatan nanti dijelaskan kegiatannya itu akan dilakukan pada hari apa dan jam berapa gitu ya. Jadi ada keterangan kegiatan yang memang akan dilakukan. Begitupun terjadi ketika misalkan surat itu adalah merupakan surat undangan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan surat undangan berarti di situ juga mencantumkan hari, tanggal dan juga jam kegiatan itu dilakukan, dan kemudian berikutnya adalah tempat. Nah, selesai itu maka di baris berikutnya itu adalah kalimat penutup, dan kalimat penutupnya pun tidak basa-basi gitu ya. Jadi hanya mengucapkan terima kasih ya, dan kemudian ditutup ya dengan hormat saya, lalu kemudian tanda tangan. Kalau di instansi pemerintah sekarang tanda tangan sudah melakukan tanda tangan elektronik gitu ya. Jadi di situ hanya ada barcode saja biasanya ya gitu. Adapun macam-macam dari surat dinas itu ya teman-teman, ada namanya surat permohonan gitu ya. Surat permohonan ini biasanya diajukan oleh seseorang yang ingin memohon sesuatu gitu ya. Misalkan teman-teman ini butuh untuk perpindahan domisili gitu ya, dari misalkan tempat teman-teman berasal terus kemudian ke tempat baru, itu dilakukanlah surat permohonan, ataupun misalkan surat permohonan untuk pindah lokasi atau apapun itu gitu ya. Jadi surat permohonan ini itu secara non formal, tapi kalau misalkan surat permohonan secara formal, semisal dari instansi kampus misalkan mau melakukan kunjungan ke lembaga pemerintah ya, maka yang harus dilakukan adalah lembaga kampus ini memberikan surat permohonan kepada lembaga yang dituju untuk melakukan kegiatan perkuliahan ataupun kunjungan ke instansi tersebut gitu ya. Itu surat permohonan, dan kita tidak bisa melakukan kegiatan ya di tempat yang dituju manakala surat tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak yang dituju, begitu ya teman-teman. Terus kemudian yang berikutnya adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan itu misalkan contohnya surat pemberitahuan harus membayar pajak misalkan ya. Terus kemudian surat pemberitahuan misalkan untuk pemindahan kerja ya, pemindahan lokasi dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, terus berikutnya adalah surat keterangan. Surat keterangan misalkan teman-teman ini mengajukan permohonan ke kampus gitu ya untuk beasiswa. Ya, di situ misalkan salah satu syaratnya adalah teman-teman harus memiliki surat pernyataan bahwa teman-teman ini berprestasi. Gitu ya. Teman-teman ini memiliki kapasitas untuk melakukan Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang surat keterangan, maka surat keterangan itu adalah surat yang menerangkan bahwa teman-teman itu adalah bagian dari organisasi misalkan, ataupun misalkan teman-teman itu adalah warga dari tempat tinggal teman-teman saat ini, begitu ya. Itu surat keterangan. Nah, terus kemudian berikutnya adalah surat perintah perjalanan dinas. Ini kalau misalkan kita ngomongin surat perintah perjalanan dinas, berarti otomatis adalah surat-surat yang ditujukan kepada bawahan oleh atasan, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah surat perjanjian kerja. Biasanya ini berupa kontrak kerja. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah lulus nih, kemudian teman-teman melamar pekerjaan gitu ya, nanti teman-teman akan disodorkan surat kontrak kerjanya gitu ya. Biasanya kan 6 bulan ya, untuk teman-teman bisa mengikuti kegiatan dan si pimpinan bisa menilai bagaimana kinerja teman-teman selama 6 bulan tersebut gitu ya. Baru kemudian nanti ditawarkan lagi atau disodorkan lagi surat perjanjian kerja yang menyatakan bahwa teman-teman ini diangkat menjadi staf ataupun menjadi pegawai di instansi atau lembaga tersebut dengan perjanjian apa. Misalkan itu berkaitan dengan honor ya, terus kewajiban yang harus teman-teman lakukan dan lain sebagainya
Nah, teman-teman, untuk melihat contoh daripada jenis-jenis surat, ini saya ada beberapa contoh jenis surat ya. Yang pertama memang di situ adalah surat undangan. Surat undangan dan permohonan untuk menjadikan sebagai narasumber. Ya, teman-teman bisa perhatikan di situ ya, bahwa di dalam contoh surat tersebut itu surat keluar dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM ya, Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Yang mana memang di situ teman-teman bisa perhatikan ada nama instansi di paling atas, kemudian di bawahnya juga ada jalan di mana memang lokasi daripada si kantor tersebut berada, dan di pojok sebelah kirinya itu ada lambang ya, lambang instansi. Nah, kemudian setelah garis ya, itu di bawahnya terdapat nomor ya. Nomor itu disesuaikan daripada surat itu dikeluarkan dan untuk kepentingan apa gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada sifat ya, yang menunjukkan bahwa surat ini sifatnya apa nih? Apakah biasa, dalam artian bahwa surat ini bisa direspon dengan lambat gitu ya, ataupun segera gitu ya. Nah, berdasarkan contoh yang ada itu contoh suratnya bersifat segera. Berarti harus segera disampaikan kepada pihak yang ditunjuk gitu ya, atau pihak yang dituju. Nah, kemudian setelah itu ada lampiran ya. Lampiran itu ya biasanya berisikan tentang daftar kegiatan atau jadwal kegiatan apa saja dari mulai pembukaan sampai penutup ya, teman-teman. Dan juga di dalam lampiran ini biasanya terdapat nama-nama undangan yang memang harus hadir ya, ataupun orang-orang yang memang diundang dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian berikutnya halnya apa nih? Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan, ya sebetulnya yang benar itu hal atau perihal, gitu ya. Nah, kalau di dalam surat resmi itu hal, ya teman-teman. Nah, kemudian halnya apa nih? Apa yang kemudian mau disampaikan? Kalau di dalam contoh surat saya ya, itu di situ menunjukkan undangan ya sebagai moderator pada salah satu kegiatan yang diadakan oleh Kemenko Polhukam RI ya, teman-teman. Nah, berikutnya di pojok sebelah kanan itu terdapat tanggal ya, yang di situ tidak hanya tanggal ya, tetapi misalkan ini dikeluarkannya di mana. Kalau Kemenko Polhukam RI di Jakarta, maka di situ ditulisnya Jakarta, tanggal dan tahun ya, tanggal, bulan dan tahun gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu contohnya ya, bisa teman-teman perhatikan di situ tidak menggunakan kalimat kepada, teman-teman ya, tapi langsung ditujukan ya. Jadi yang terhormat ibu atau bapak siapa gitu ya, dan kemudian tempat atau lokasi si orang yang dikirimkan surat itu berada gitu ya. Jadi apa yang membedakan surat yang resmi dan surat tidak resmi? Salah satu contohnya itu tadi. Kalau misalkan di dalam surat yang tidak resmi itu biasanya kita ada kepada di atasnya. Tapi kalau misalkan sudah masuk surat resmi itu langsung ditujukan ke orangnya, tidak lagi menuliskan kata kepada ya. Dan kemudian yang berikutnya ya, di dalam contoh surat tersebut bisa diperhatikan bahwa itu langsung ya to the point, menjelaskan tentang apa maksud dari datangnya surat tersebut, untuk kepentingan apa gitu ya. Dan setelah itu juga dia menjelaskan waktu dan tanggal kegiatan yang mana memang dia mengundang orang yang dikirimkan surat itu ya untuk mengikuti kegiatan yang dibuat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tidak ada lagi kalimat penutup ya, teman-teman bisa diperhatikan di contohnya. Di situ tidak lagi ada kalimat penutup. Jadi kalimat penutupnya langsung terima kasih di akhir gitu ya, hanya satu kata terima kasih saja. Setelah itu dia langsung ada tanda tangan pejabat pembuat kegiatan gitu ya. Nah, yang paling bawah itu ada tembusan. Nah, pertanyaan sekarang, tembusan ini sebetulnya penting nggak sih gitu ya? Maka akan saya jawab penting nggak penting. Kalau misalkan memang sifatnya tidak urgent gitu ya, ataupun misalkan jadi tembusan itu bisa ada atau tidak ada. Jadi disesuaikan daripada kegiatan yang memang ingin dilakukan gitu ya.
Itu aja teman-teman yang saya bisa sharing untuk pertemuan kali ini ya. Sisanya nanti akan kita dalami lagi lewat podcast ataupun di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.